Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral hadirin wal hadirat seluruhnya, jamaah Majelis Taklim Nurus Syifa yang menghadiri dalam rangka maulid yang seluruhnya saya cintai dan hormati, wa ma'asyiral habaib wal asatidzah wal masyayikh, guru-guru kita, orang tua kita yang alhamdulillah seluruhnya telah berkumpul di hadapan kita, yaitu yang sama-sama kita cintai dan hormati, Sayyidul Walid Habib Husin bin Ali Al-Attas, Sayyidul Walid Habib Hasan bin Ali Al-Attas, Sayyidul Walid Habib Abdul Qadir Al-Segaf, Habaib lainnya lah Habib Hamid Al-Idrus, Habib Saleh Al-Idrus, wa Habib Umar Al-Haddad, dan juga para guru-guruku yang lain, para asatidz, yaitu guru kita Kiai Fakhruddin Wahmad dan seluruhnya yang mohon maaf tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, dan juga Khinal Kiram Habib Talib bin Hasan Al-Attas, dan juga yang lainnya mohon dimaafkan apabila Al-Fakir tidak menyebutkan namanya satu persatu, karena memang Al-Fakir tidak mengenal semua. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat Al-Fakir kepada antum sekalian. Kita doakan semoga guru-guru kita, orang tua kita seluruhnya, pun juga tokoh masyarakat kita, Bapak RT, Bapak RW seluruhnya dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, jauhkan dari bala dan musibah. Apa yang menjadi niat dan hajat-hajat baiknya dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita doakan juga terkhusus untuk guru kita, Mudirul Majlis Nurus Syifa Al-Ustaz Syahril, yang mana beliau selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan baik seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, diberikan kekuatan di dalam dakwahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, jauhkan dari bala dan musibah, dan semoga apa yang menjadi niat dan hajat-hajat baiknya dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya untuk kita semua yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan dan berikan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita penuh dengan kemanfaatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita kelak ketika kita menemui ajal kita, Allah tidak matikan kita kecuali kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini kira-kira masih semangat kagak? Bu, masih semangat Bu? Datang ke sini mau ngapain? Bukan mau ngelihat debu. Jangan dilihat debu Bu, nanti kelilipan. Debu dilihatin, ya kelilipan. Ya, ini alhamdulillah dari tahun ke tahun kita dikasih nikmat sama Allah. Kenikmatan paling besar selain daripada kita panjang umur sampai detik ini pun kita rasakan kenikmatan sehat walafiat. Di atas itu lagi Allah kasih saat ini alhamdulillah. Mungkin yang dari tiap tahun ini sering ketemu saya di dalam kegiatan seperti ini, di dalam tempat ini, alhamdulillah kenikmatan yang paling besar yang kita rasakan selain daripada panjang umur dan sehat afiat, itu kita masih dikaruniai Allah Subhanahu wa taala keimanan yang baik. Apa itu bukti daripada keimanan kita saat ini cukup baik? Apa? Karena ada wujud perhatian dan kasih sayang Allah yang Allah berikan pada saat ini, sehingga dari sebanyaknya manusia di dalam lingkungan ini Allah pilih segelintir manusia
untuk dia bisa hadir dan duduk sama-sama di dalam tempat ini. Ini wujud saat ini, alhamdulillah kita dapat perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hadir di sini tujuannya satu. Selain kita duduk, ikut berselawat, ikut berzikir, ada sesuatu yang kita butuhkan. Apa? Sesuatu yang bisa masuk ke dalam sanubari kita, sehingga dengan sesuatu itu yang telah masuk dalam sanubari kita bisa tumbuh menjadi suatu manfaat, yang mana kemanfaatan itu bisa menjadikan kita tambah baik sebagai seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita syukurin itu. Cuma nih dari sekian banyak yang Allah kumpulkan, ini masih ada saringannya lagi, Bu. Ini masih ada saringannya lagi, Pak. Sebagian yang duduk di sini, yang sebagian tadinya banyak nih satu kampung, Allah pilih seret ke saring ada di sini. Nah, yang di sini nanti ada saring lagi. Siapa? Ada yang Allah kasih lebih, ada yang Allah kasih sedikit, ada yang cuma kecepretan doang. Ya. Orang yang kasih lebih, dia yang ketika datang memperhatikan, lalu memahami dari apa yang disampaikan ilmu oleh para guru-guru yang berada di dalamnya, sehingga masuk ke sanubarinya. Maka inilah orang-orang yang lebih baik yang berada di dalam tempat ini. Nah, tinggal kita mau raih yang mana, mau cuma kecepretan doang keuntungannya, atau mau dapat sedikit apa banyak, tergantung dari antum sekarang nih. Mau perhatiin apa enggak, nanti ada nasihat-nasihat baik juga dari guru-guru kita yang lain. Ya, ini namanya saringan. Jadi ada tingkatan. Biasanya kalau yang kualitasnya bagus, high quality, itu pasti limited, terbatas. Ya, terbatas. Jadi nggak semuanya dapatnya khusus. Nah, yang khusus itu harus menghadirkan sesuatu yang khusus. Apa? Perhatiannya. Ya. Nah, alhamdulillah ini dari tahun ke tahun kita ngadain perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita berusaha diingatkan untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu pernah ngasih PR nih sama bapak-bapak, sama ibu-ibu yang mungkin tahun-tahun sebelumnya suka sering hadir kemari. Saya sering kasih tahu, dulu pernah saya bilang memperbaiki kualitas ibadah. Ya, saya tanya gimana dari yang dulu saya kasih tahu sampai detik ini, kira-kira kualitas ibadahnya udah berubah apa belum? Dulu saya pernah ngasih tahu, kalau kita jangan banyak ibadah, tapi memperbaiki ibadah itu lebih baik ketimbang memperbanyak ibadah. Ya, meningkatkan kualitas ibadah kita itu lebih baik ketimbang membanyakkan ibadah kita. Kalau saya tanya yang kemarin dulu saya pernah kasih tahu, kira-kira Anda nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa jadi orang yang mempunyai kesolehan yang tinggi, ibadah sholat aja dah. Kira-kira yang dulu saya pernah kasih tahu, mungkin sebagian ada yang ingat, karena ada juga sebagian yang nggak ingat, mungkin karena hadir dia lalai. Ya, kira-kira udah berubah apa belum? Udah paham belum tuh yang namanya makna pemahaman di dalam ibadah sehari-hari kita? Kalau belum, setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu saya pernah sampaikan, berarti selama Anda datang, Anda tidak mendapatkan sesuatu yang besar di dalam tempat ini, kecuali itu cipretan doang. Nah, makanya orang itu bekerja itu memperbaiki kehidupan. Begitu juga orang ngaji datang kemari untuk memperbaiki kehidupannya juga di dalam ibadahnya dia kepada Allah. Jadi ini ingetin ya, dengar-dengar, harus ada perubahan setiap kita datang ke dalam tempat ini. Nah, ini saya cuma flashback aja. Jadi biar sadar kalau kita datang kemari, jangan sampai sia-sia cuma hadir raga kita, tapi hati kita nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bicara tentang kemuliaan Nabi, kita bicara tentang Nabi.
Kayaknya dari dulu sampai sekarang orang ngebahas kemuliaan Nabi kayaknya nggak habis-habis. Karena saking mulianya Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai seberapapun besar hebatnya kita memuji Nabi, tetap nggak ada kategori yang namanya berlebihan ketika memuji Nabi. Tetap kategorinya biasa-biasa aja. Kenapa begitu? Karena Allah yang menciptakan seluruh makhluk memberikan pujian yang berlebihan, sangat berlebihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ini muji Nabi ini terlalu berlebihan. Makanya kalau ada orang bilang kita muji Nabi jangan berlebihan, nggak pernah berlebihan kita muji Nabi, belum ada berlebihan sama sekali. Bukti Allah memuji Nabi berlebihan apa? Kita pernah paham dan kita pernah dengar. Setiap mubalik menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam. Ini sebenarnya secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memuji Nabi dengan sesuatu hal yang berlebihan. Bayangkan Allah menurunkan seorang makhluk menjadi rahmat, menjadi satu naungan, menjadi salah satu pondasi yang ada di dalamnya terdapat kasih sayang yang besar untuk seluruh alam. Bayangkan alam, makanya mufasir bilang alam ini adalah suatu makna yang mutlak, bahwa yang dimaksud adalah semua alam jagat raya ini. Ya, kalau menurut ulama fikih al-alam masih wallahu wa alam. Ya, apa saja selain Allah itu adalah alam. Artinya kepada seluruh alam. Nabi Muhammad yang dia seorang diri Allah ciptakan, tapi Allah ciptakan secara khusus untuk seluruh alam. Subhanallah. Ini pujian Allah untuk Rasulullah. Kalau kita mau bilang sangat berlebihan. Ngapain Allah muji-muji Nabi Muhammad SAW sampai berlebihan begitu? Kecuali Allah menaruh suatu kekhususan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai kekhususan Nabi itu, apa saja yang disandarkan kepada Nabi pasti jadi mulia. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi pasti jadi mulia. Bahkan rahmatnya bukan buat kita saja yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Baik orang yang nggak beriman kepada Allah dan pada Rasulullah itu dapat rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama bilang apa yang didapatkan orang-orang yang tidak beriman dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sampai detik ini orang-orang yang tidak beriman saat ini kepada Allah masih Allah tidak binasakan secara keseluruhan. Itu disebabkan karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama rahmatnya di situ. Makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul, dia masih enak di dunia. Karena sababiah siapa? Karena sababiah rahmatnya Rasulullah SAW yang ada di dalam muka bumi ini. Nah, apa saja yang disandarkan Nabi pasti jadi mulia. Cuma jeleknya kita kadang-kadang udah dikasih kemuliaan tapi nggak bisa jaga kemuliaan tersebut. Kita kotorin kemuliaan yang dikasih Allah untuk kita. Semua nih pada awalnya punya lembaran yang sama. Bersih, suci, kita dilahirkan. Udah begitu, kita dilahirkan dengan sesuatu hal yang baik, suci, dilahirkan jadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini udah fasilitas yang luar biasa dari Allah untuk kita. Ya. Untuk kita.
Subhanallah, ini takdir yang luar biasa. Cuma jangan nyalahin takdir. Kebanyakan manusia nih sekarang nyalahin takdir. Apalagi kalau ada bahasa omongan kayak begini, Pak, Bu. Lah, gua mah kayak begini emang udah takdir Allah Subhanahu wa taala, emang udah catatannya dari sono, ya gua kayak begini. Nggak bisa begitu. Karena yang namanya takdir ada mubrom, ada muallaq. Mubrom itu artinya sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Ya. Nah, takdir muallaq artinya sesuatu yang masih tergantung. Ini masih bisa berubah. Tergantung ikhtiar dan doa daripada hamba tersebut. Ya. Apa kalau takdir sedikit? Takdir yang tidak bisa dirubah, misalnya ada sebagian di sini yang lahir matanya sipit, emang nggak bisa dipilih, emang udah sipit. Ya. Nggak bisa dipilih, ya Allah kok mata saya sipit, saya pengen mata telok, ya Allah. Udah, emang udah takdirnya, ini nggak bisa dirubah. Ada yang hidungnya mancung, baik yang ke depan maupun ke dalam. Ya Allah, ini kok mancung ke depan banget, ya Allah. Sampai ada yang mancung ujungnya agak bengkok dikit. Ada juga yang mancung cuma agak melesek ke dalam. Biasanya kayak begitu Anggora, kalau enggak Persia tuh. Ada Persia di sini. Nah, ini semacam ini takdir-takdir yang memang tidak bisa dibatalkan. Kita lahir dari golongan orang Jawa, ada yang Sunda, ini takdir nggak bisa dibatalkan. Tapi takdir yang masih tergantung, kayak misalnya apaan? Masalah rezeki. Ya, terus masalah apa? Masalah jodoh. Ini masih termasuk takdir muallaq yang masih tergantung, masih bisa kita nego kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar, yaitu dengan cara ibadah, berdoa dengan ikhtiar, maka kita bisa. Kita miskin, kita ikhtiar nyari uang, kita berdoa kepada Allah, insya Allah kemiskinan kita hilang. Ini takdir bisa dinego karena masih tergantung. Nah, jadi jangan nyalain takdir. Nah, alhamdulillah semuanya pada awalnya manusia dikasih sesuatu yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan di dalamnya. Tapi kita nggak bisa manfaatkan hal itu sampai akhirnya kita sebesar ini terlalu banyak yang kita rusak dari apa yang Allah berikan dari segala kebaikan untuk kita semua. Kita udah alhamdulillah jadi umat Nabi, disandarkan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sehingga mendapatkan kemuliaan yang khusus di antara umat-umat Nabi sebelumnya. Ini karena dasarnya kita harus tahu, ini karena sababiahnya rahmat daripada Rasulullah SAW yang Allah berikan. Paham nggak kira-kira? Nah, Nabi Muhammad SAW sampai pernah ditanya sama sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kamu ini sejak kapan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul? Kalau kita baca tarikh, maka yang kita jawab pasti satu. Ketika Nabi berumur 40 tahun, Nabi diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Itu pasti yang kita baca dalam tarikh. Tapi sebenarnya Nabi telah diangkat menjadi seorang nabi, kata Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Adam masih berada di antara ruh dan jasadnya. Nabi sudah diangkat menjadi seorang nabi. Makanya kalau kita baca tadi itu Maulid Cintudurar, ada qala Rasulullah SAW, ana awwalu fi khalqihi wa akhirahum fil ba'ts. Saya ini yang pertama di dalam proses penciptaan, tapi saya diutus yang terakhir. Jadi sebenarnya Rasulullah punya kemuliaan jauh sebelum kemuliaan Allah berikan kepada semua makhluk. Yang pertama Allah kasih kemuliaan tersebut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma disimpan sama Allah Subhanahu wa taala buat apa? Menyempurnakan kemuliaan yang lainnya. Makanya ada di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda memperumpamakan dirinya dengan nabi-nabi sebelumnya.
Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli, sesungguhnya perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelum aku, kama thali rajulin bana bayyitan fa ahsanahu wa ajmaluhu. Itu kayak misalnya ada seorang laki-laki, dia ini ngebangun suatu bangunan, suatu rumah. Itu bangunan dicakepin, dibagusin semua itu bangunan. Illa maudi'a labinatin min zawiyatin. Tapi itu bangunan yang bagus, tapi ada satu di pojokan labinah, ada satu kayak semacam bata yang enggak dipasang. Itu batu enggak dipasang. Wa ja'alan nasi yastawfuna bihi wa ya'jabuna lahu. Itu manusia mengelilingi bangunan itu. Itu dilihat bangunan, pas dilihat di pojok, nah loh, dia takjub, dia luar biasa. Bangunan bagus banget, indahnya luar biasa. Dia datang kelilingin itu bangunan. Tapi pada akhirnya mereka berkata, wa yaquluna halla wadi'at labinat. Cuma sayang kalau diibarat kata, coba nih ada nih, ini kenapa bolong segini, coba ini nih ada nih bata dimasukin, pasti sempurna ini keindahannya bangunan. Ada sisa lagi bolong di sini. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Wa ana labinatun wa ana khatamin nabiyyin. Akulah apa? Bata tersebut dan akulah yang menutup dari para nabi. Jadi Nabi sebelumnya punya kemuliaan, ternyata kemuliaannya baru sempurna, apa yang mereka bawa baru sempurna ketika hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru tuh bangunan yang tadinya indah, gara-gara satu bata nggak ada, dibilang ya Allah sayang banget sih ini bangunan udah bagus-bagus tapi ada yang kurang di sini. Sampai akhirnya pas dipasang, nah ini baru cakep, udah bangunan, udah nggak ngelihat kekurangan apapun di dalam bangunan tersebut. Karena kenapa? Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan dirinya dengan para nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini kemuliaan Nabi sudah ada jauh sebelum diantara makhluk lainnya. Wa subhanallahnya, kita masuk ke dalam golongan yang Allah lahirkan sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sayangnya kita kurang benar-benar mencintai Nabi. Kurang benar-benar mencintai Nabi. Buktinya kita kurang benar-benar mencintai Nabi, kita nggak pernah berusaha tambah lebih baik dalam perkara ibadah kita, tapi kecuali kita berusaha tambah lebih baik dalam urusan dunia kita. Kita cari ketenaran yang banyak, kita cari harta yang banyak, kita cari segala perkara-perkara yang duniawi, semuanya kita terfokus ke dalam perkara itu sehingga kita lupa memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya apa yang kita cari daripada perkara dunia akan kita tinggalkan. Justru nanti kita akan berada di dalam negeri yang abadi, yang jadi pertanyaan apakah kita dalam keadaan kemiskinan nanti di tempat tersebut ataukah kita berada di dalam kecukupan di dalam tempat tersebut. Jadi ini yang mesti kita pahamin. Hadir ke tempat ini, sadari bahwa kita adalah manusia yang Allah lahirkan dan dijadikan menjadi umat dari seorang nabi yang paling mulia. Karena itu kita sudah diberikan kemuliaan yang besar. Jagalah sebaik mungkin kemuliaan yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan kemuliaan tersebut, walaupun kita punya amal yang sedikit, tapi kita berusaha menjaganya dari kepada kemuliaan tersebut, insya Allah Allah berikan keridhaan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, insya Allah. Saya nggak panjang lebar, mungkin ini saja. Nanti ada guru kita lagi yang akan memberikan, hanya pembuka saja, buka daripada pikiran kita sehingga kita datang ke tempat ini mendatangkan dan membawa manfaat untuk orang banyak, terkhususnya untuk diri kita sendiri. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.